Bilangnya hijrah, tapi cuman cari peluang, cari pasar. Sampai ada sebagian yang nyesel, saya nyesel hijrah. Kenapa Pak? Pisah dengan keluarganya, usahanya hilang semuanya, dia nggak punya apa-apa, habis gara-gara hijrah. Lah Bapak, yang dicari hijrah apa? Katanya ketika hijrah itu rezeki semakin bertambah, usaha semakin lancar. Itu yang testimoni di Facebook, bohong semuanya itu. Faman a'tahu Allahu din faqad ahabbah. Maka siapa yang Allah kasih kesadaran dalam beragama, berarti Allah mencintainya. Hadis riwayat siapa tadi? Ahmad dalam Al-Musnad. Baik. Dan hadis ini semakna dengan hadis yang lain. Hadis yang sangat ma'ruf. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Sehingga tanda cintanya Allah diletakkan di sini jamaah, bukan di urusan dunia. Karena dalam urusan dunia ada kesamaan antara muslim dengan non muslim, antara yang taat dengan yang suka maksiat, gak ada nilai bedanya. Sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, prestasi yang sebenarnya adalah ketika Anda punya kesadaran agama. Allah nggak bakalan memberikan kesadaran agama kecuali kepada hambanya yang dia cintai. Faman a'tahu Allahu dina faqad ahabba. Maka barang siapa yang diberi oleh Allah kesadaran beragama, berarti dia telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukurlah jamaah kalau Anda punya kondisi semacam ini. Walhamdulillah. Kemudian muncul masalah. Apa masalahnya? Ada sebagian orang Pak yang dia dekat dengan agama, kalau pas lagi usahanya lancar. Dia seneng ngaji, dia dekat dengan ustadz ketika rizkinya lagi bagus. Dia dekat dengan salat, dia rajin puasa, rajin tahajud ketika bisnisnya berkembang. Tapi begitu giliran dia diuji oleh Allah, bisnis satu kolaps. Bisnis yang kedua utangnya belum beres, KPR dikejar sama bank, ini leasing sudah mulai mau ditarik, pusing dia, stres, ninggalkan agama. Kemana fulan? Biasanya rajin. Tidak tahu Ustadz, sekarang dia sudah sibuk dengan bisnis yang baru, dia mau ngejar target. Sampai muncul pemahaman, gara-gara hijrah inilah saya jadi semakin sulit dalam mengembangkan bisnis. Dikit-dikit tidak boleh riba, gharar, haram, resign sekarang. Masya Allah, ini kajian kok semuanya serba dilarang. La haula wa la quwata illa billah. Baik, sebenarnya suasana seperti ini pernah terjadi di masa silam. Terjadi pada orang Badui Pak. Terjadi pada orang Badui. Karakter badui seperti ini masih dimiliki oleh orang zaman sekarang. Sehingga andaikan dia itu hidup di masa silam, mungkin dia jadi badui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin." Di antara manusia ada orang yang beribadah kepada Allah di pinggiran. Apa sih maksudnya beribadah kepada Allah di pinggiran? Ada di surat Al-Hajj ayat 11. Silakan dibuka mushafnya, surat Al-Hajj ayat 11. Silakan dibuka. Yang bawa mushaf, HP-nya ada mushaf, silakan dibuka Al-Hajj ayat 11. Surat Al-Hajj surat keberapa Mas? 22. Surat 22 ayat 11. Ketemu? Ketemu? Baik. Coba kita buka di sini ya. Bisa share screen ini? Alhamdulillah bisa.
Baik, coba kita lihat surat Al-Hajj ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf." Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di pinggiran. Fa in asabahu khairun ma'an nabi. Fa in asabahu khairun itma'an nabi. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia merasa tenang dengan Islam. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Dan ketika dia mendapatkan ujian berupa sempitnya rizki, inqalaba ala wajhi, dia balik ke belakang alias murtad. Bisa enggak ayat Qur'annya disajikan di depan? Coba, sedang diupayakan sama operator ya. Bisa? Bisa, baik. Oh sudah, baik. Lebih kecil lagi bisa ini? Tidak bisa ya? Oh, baik. Oh pas ya. Wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhi. Dan kalau dia sedang diuji oleh Allah dengan sempitnya rizki, dia balik arah. Balik arah maksudnya gimana Pak? Kalau dulu murtad dia, meninggalkan Islam, khasirat dunya wal akhirah, sungguh orang ini adalah orang yang rugi dunia akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, dan itu adalah kerugian yang sangat nyata. Ada kejadian apa kok sampai Allah sebut ada orang yang beribadah kepada Allah di pinggiran? Sehingga orang ini ketika dia menjadi seorang muslim itu ragu, maju mundur, fi syak, dia berada dalam keraguan, gak yakin dengan agama yang dia anut. Coba kita baca keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Dalam Ibnu Katsir beliau membawakan dua riwayat. Yang satu riwayat Bukhari dan yang satu riwayat Ibnu Abi Hatim. Dalam riwayat Bukhari dari Sa'id bin Jubair. Kelihatan Pak? Kelihatan jamaah? Ya? Saya tanya kelihatan atau tidak? Bukan bisa baca enggak? Nanti kita bacakan ya. Kelihatan Pak? Kelihatan, alhamdulillah. Yang penting kelihatan dulu ya. Tayyib. Dari Sa'id bin Jubair rahimahullah, ulama tabi'in ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf. Ada sebagian orang yang dia beribadah kepada Allah, maksudnya dia masuk Islam ala harfin, di pinggiran. Kana ar-rajulu yaqdumul Madinah. Ada orang yang dia datang ke kota Madinah. Ini enggak bisa dibesarin ya. Enggak bisa kayaknya dibesarin. Nah, ada orang yang dia datang ke Madinah. Lalu dia masuk Islam. Kemudian dia pulang ke kampung halamannya. Fa in waladat imra'atuhu ghulaman. Kalau setelah dia masuk Islam, kemudian ketika pulang ke rumah, kok istrinya melahirkan anak laki-laki. Wa natijat khailuhu, dan kudanya juga melahirkan anak kuda. Qala, maka si Badui ini berkomentar, hadza dinun saleh. Ini agama yang bagus ini. Begitu saya masuk Islam, rezeki saya semakin lancar. Istri saya melahirkan anak laki-laki, kuda saya berkembang, ternak saya makin banyak. Wa illam talid imra'atuhu, tapi kalau anaknya enggak melahirkan anak laki, kalau istrinya enggak melahirkan anak laki-laki, walam tantus khailuhu, dan kudanya tidak melahirkan anak, qala hadza dinun su'. Maka mereka komentar, ini agama gak memberikan keberkahan. Ini agama yang buruk, tidak mendatangkan keberkahan. Rawahul Bukhari, ini riwayat dari Ibnu Abbas yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Kemudian kita beralih kepada keterangan Ibnu Abi Hatim. Riwayat Ibnu Abi Hatim. Masih dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, beliau menceritakan, kana nasun minal A'rab, ada beberapa orang dari Badui
ya'tunan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayuslimun. Mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu masuk Islam. Fa idza raja'u ila biladihim. Kemudian ketika mereka pulang ke daerah mereka, ke kampung halaman mereka, fa in wajadu ama ghaithin wa ama khasbin wa ama wiladin qalu hasan inna dinana hadza la salih fatamassaku bihi. Apabila mereka jumpai pada tahun itu adalah tahun penuh dengan hujan, banyak hasil panen, anak banyak yang lahir, maka mereka berkomentar, wah ini agama yang mendatangkan keberkahan. Istiqomah kalian di atas agama ini. Itu prinsip mereka. Sebaliknya, wa in wajadu ama jadubatin wa ama wiladin su wa ama qahtin. Tapi kalau mereka menjumpai tahun ini gersang, gagal panen, sehingga mereka tidak mendapatkan hasil panen yang baik, qalu, mereka berkomentar, ma fi dinina hadza khairun. Di agama ini enggak mendatangkan keberkahan. Fa anzalallahu ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam surat Al-Hajj ayat yang 11 tadi. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Ada sebagian orang yang dia beribadah kepada Allah di pinggiran. Itu hijrah tapi enggak serius. Bilangnya hijrah tapi cuman cari peluang, cari pasar. Sampai ada sebagian yang nyesel, saya nyesel hijrah. Kenapa Pak? Pisah dengan keluarganya, usahanya hilang semuanya, dia nggak punya apa-apa, habis gara-gara hijrah. Loh Bapak, yang dicari hijrah apa? Katanya ketika hijrah itu rizki semakin bertambah, usaha semakin lancar. Itu yang testimoni di Facebook, bohong semuanya itu. Yang buat itu bukan ustadz Pak. Tidak tahu ya. Para pengusaha hijrah, lalu ketika hijrah dia tinggalkan riba, dia tinggalkan sesuatu yang haram, usahanya berkembang. Ditulislah testimoni. Dikumpulin dari banyak sekali testimoni orang-orang yang hijrah. Dia hijrah motivasinya ini. Begitu dia jalani, betul tinggalkan riba, dia tinggalkan transaksi yang dilarang. Dulu suka main sogok, dulu suka bermain dengan cara curang. Begitu dia hijrah, nyungsep usahanya. Nuduh dusta, itu yang ngasih testimoni. Nyesel saya hijrah mas kayak gini mas. Subhanallah. Bapak memang nyari apa dalam kondisi hijrah ini? Ini ada orang yang dia mempelajari syariat, mau mengikuti syariat, tapi di pinggiran. Kalau dia merasa nyaman, dia bisa kasih testimoni, cerita sukses, cerita usahanya berkembang. Sejak saya tinggalkan riba, Masya Allah, usaha saya semakin berkembang. Dia posisi nyaman. Sudah, tolong yang testimoni itu, belum tentu dia bisa bertahan ketika dikasih oleh Allah sebaliknya. Hatinya perlu diwaspadai. Betul enggak? Saya ini memang betul-betul mendukung prinsip hijrah. Ataukah karena saya sedang di posisi nyaman sehingga saya bisa ngasih komentar yang baik? Kadang ada orang yang di posisi sebaliknya. Begitu dia tinggalkan sesuatu yang haram, dia menjumpai banyak sekali hal yang memberatkan baginya. Sekarang Pak, jangankan untuk bayar SPP anak. Anak saya mau beli pulpen saja saya nggak punya duit untuk ngasih. Istri sudah minggat, anak ikut istri, saya sudah sebatang kara, nggak punya apa-apa. Sejak kapan Bapak seperti ini? Sejak saya ikut kajiannya ANB. Masya Allah. Kok nyebut saya Pak? Masya Allah. Baik. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, waspada dengan kondisi batin kayak gini. Jangan sampai kita menjadi seperti orang Badui yang mereka punya pemahaman bahwa tujuan hijrah untuk mencari kelapangan dalam masalah pendapatan, nyari harta. Bukan itu. Tujuan kita hijrah karena satu. Apa itu Pak? Karena kita sadar akhirat. Sebab hidup tidak sekali, akan ada pertanggungjawaban di akhirat.
dan kita pasti akan ditanya oleh Allah dengan semua pendapatan yang kita punya, maka kita persiapan sejak sekarang. Jangan sampai harta yang kita miliki menjadi sumber penyesalan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menjelaskan tentang ayat ini. Huwal munafiq. Yang dimaksud dengan orang yang dia masuk Islam di pinggiran, pada waktu menguntungkan dia bertahan, ketika merasa kok rizkinya seret dia keluar, itu adalah orang munafik. In saluhat lahu dunyahu aqama 'alal ibadah. Kalau dunianya lagi baik, dia bertahan ibadah. Wa in fasadat 'alaihi dunyahu wa taghayyarat. Tapi kalau dunianya lagi turun dan pendapatannya berubah, inqalaba fala yuqimu 'alal ibadah. Dia berbalik arah dan tidak mau beribadah. Illa lima saluha min dunyahu, kecuali kalau dia punya kelebihan dunia. Gelem salat kalau rizkinya lancar. Mau puasa ketika usahanya berkah. Ini apa-apaan? Fa in asabathu fitnatun aw syiddatun aw ikhtibarun aw dhiqun. Kalau dia menjumpai sesuatu yang enggak nyaman, ujian, kesempitan, taraka dinahu wa raja'a ilal kufri. Dia meninggalkan agamanya dan kembali kepada kekufuran. In qalaba ala wajhi, ditafsirkan oleh Mujahid bin Jabr, irtadda kafiran, dia murtad. Lalu Allah kasih komentar di bagian akhir ayat, khasirat dunya wal akhirah. Orang seperti ini rugi dunia akhirat. Kenapa disebut rugi dunia akhirat? Kata Ibnu Katsir, ai fala huwa hasala minad dunya ala syai'. Dia enggak mendapatkan apapun dari bagian dunia. Wa ammal akhirah faqad kafara billahil azim. Sedangkan di akhirat dia kufur kepada Allah. Fahuwa fiha fi ghayati syaqa wal ihana, dan ketika itu dia mendapatkan kehinaan puncak karena dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal khusranul mubin, dan itulah kerugian yang nyata. Waliyadzubillah. Jangan sampai terjadi. Meskipun realitanya ada di lapangan. Salah satu kawan saya bercerita, dia orang Sragen, Jawa Tengah ya. Kalau dia pulang ngasih duit ke bapaknya, bapaknya mau sholat. Tapi kalau dia nggak ngasih duit ke bapaknya, bapaknya nggak mau sholat. Dan saya kira ini hanya cerita salah satu sequel dalam sejarah Muslim yang ada di Indonesia. Masih banyak yang punya kasus yang sama. Terutama ketika orang dihadapkan dengan aturan syariat yang mungkin bagi dia bertabrakan dengan kepentingannya. Perlu persiapan batin. Ingat, yang namanya standar cinta dan bencinya Allah tidak dilihat dari berapa banyak harta yang Anda punya, berapa banyak kesuksesan bisnis yang Anda miliki, tapi sejauh mana Anda bisa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.